Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan, dan balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia ya Allah, amin. Dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir, nah ini tarikh lama bener ya. Tarikh Ibnu Asakir itu diceritakan juz 51. Diceritakan ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an menjelang wafatnya beliau didatangi oleh muridnya yaitu Imam Al-Muzani. Ketika itu Imam Al-Muzani mengatakan kepada gurunya Imam Syafi'i yang menjelang meninggal dunia. Apa kata beliau? Wahai guruku, berikanlah aku nasihat. Nah ini di akhir-akhir hayatnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan kepada muridnya itu, yang pertama kata beliau, ini, bersyukurlah seberapapun kecil nikmat yang Allah berikan padamu. Jangan pernah meremehkan nikmat yang Allah berikan padamu, walaupun sekecil apapun. Karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang besar kalau kita belum bisa mensyukuri nikmat yang kecil. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, Sa'labah radhiyallahu an, apa kata Rasul kepada Sa'labah? Wahai Sa'labah, rezeki yang sedikit yang dapat engkau syukuri jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi tidak mampu engkau untuk mensyukurinya. Ini yang pertama, pesan Imam Syafi'i. Yang kedua, jadikanlah diammu itu tafakur. Kalau kita diam, kita mikirin terus. Segala kebesaran Allah, semua pengaturan Allah dalam kehidupan ini, kita terus pikirin. Bagaimana Allah begitu maha kuasanya dalam mengatur segala sesuatunya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, jadikanlah bicaramu itu menjadi zikir. Jangan ucapkan apapun, kecuali keluar dari mulut kita, hal-hal yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, bicaralah yang baik, kalau tidak mampu maka diamlah. Nah, ini. Yang keempat, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menasihati muridnya itu, jadikanlah penglihatanmu itu belajar. Apapun yang kita lihat, baik itu kebaikan ataupun keburukan yang terjadi dalam kehidupan ini, kita selalu melihatnya sebagai kehendaknya Allah. Nah, ini. Ingat bagaimana Nabi Khidir bunuh anak. Bagaimana Nabi Khidir bolongin kapal. Dari segi zohir, zolim. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, itulah kehendaknya Allah. Bagi orang yang nggak tahu konteksnya, ini motong kaki, kejem banget rasanya. Tapi bagi orang yang tahu konteksnya, seorang dokter terpaksa mengamputasi kaki orang yang sakit gula misalnya. Setelah kita tahu konteksnya, maka kita tahu itulah yang terbaik. Yang kelima, kata Imam Syafi'i, maafkanlah orang-orang yang pernah zolim kepada diri kita. Nyawa tidak pernah mau memaafkan. Nyawa maunya balas apa yang telah ditimpakan kezoliman pada diri kita. Tapi ruh kita, ketika ruh itu menguasai diri kita, mengalahkan nyawa kita, maka ruh akan mampu untuk memaafkan orang yang telah zolim pada diri kita. Yang keenam, kata Imam Syafi'i, sambungkanlah silaturahim kepada orang-orang yang telah memutuskan silaturahim itu. Apalagi kalau yang memutuskan silaturahim itu adalah orang-orang kerabat terdekat kita sendiri. Saudara kandung kita misalnya, orang tua kita, anak kita. Karena emosi sesaat, memutuskan tali silaturahim. Nah ini, kalau kita mampu menyambung kembali tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya. Yang ketujuh, kata Imam Syafi'i, balaslah keburukan orang kepada dirimu itu dengan kebaikan. Nah ini, yang kita kutip di depan tadi, idfa billati hiya ahsan. Kita diperlakukan buruk, orang itu kikir sama kita, kita balas dengan memberi sesuatu kepada dia.
Kita diperlakukan buruk, balas dengan kebaikan. Karena tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali menyebarkan kebaikannya Allah di muka bumi dan mengajak orang untuk bersama-sama berbuat baik. Yang ke-8 kata Imam Syafi'i, bersabarlah engkau atas semua yang menimpa dirimu dan apa-apa yang engkau lihat dalam kejadian di kehidupan ini. Nah, ini. Kenapa? Karena siapa-siapa yang bersabar, selama kita masih terus bisa bersabar dalam menjalani hidup ini, pada saat itu Allah selalu membersamai kita untuk melewati semua kesulitan-kesulitan yang kita terima. Innallaha ma'as sabirin. Dan yang ke-9, yang terakhir kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Dan yang ke-9 kata Imam Syafi'i, berlindunglah engkau kepada Allah dari siksa api neraka dengan ketakwaanmu kepada Allah. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu, ini siapa-siapa yang bisa terus istiqomah dalam keimanannya kepada Allah, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat membersamai hidup kita ini, dan malaikat-malaikat itu akan mengatakan wala takhafu wala tahzanu, jangan pernah takut, jangan pernah ada khawatir dalam menjalani hidup ini, kata malaikat-malaikat, dan bergembiralah karena Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan dari keistiqomahan kita menjalani hidup ini. Sahabat-sahabat Smart Skill School, itulah 9 nasihat Imam Syafi'i radhiyallahu anh menjelang wafatnya beliau kepada muridnya, yaitu Imam Al-Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.